Tombol Google Meet kini ditampilkan di bagian menu stream pada Google Classroom. Sepertinya dari update yang terbaru ini dianggap sangat penting, sehingga tombol tersebut ditampilkan di bagian depan. Setelah adanya tombol ini, apakah kita masih memerlukan membuat link pada Google Meet terlebih dahulu, kemudian kita posting di Classwork seperti ini? Ya. Atau bahkan kita masih mengirimkan link kepada WhatsApp grup orang tua yang mengatakan bahwasanya hari ini pelajaran kita melalui Google Meet dan ini adalah linknya. Sementara target audiennya itu jelas, yaitu anggota dari Classroom ini yang akan kita gunakan untuk proses belajar. Kita akan bahas apa fungsi sebenarnya dari tombol ini untuk tampilan guru dan untuk tampilan siswa. Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Tutorial kita kali ini akan membahas dari menu terbaru, yaitu update terbaru dari Google Classroom. Ya, kita gunakan ini adalah Google Workspace for Education ya. Jadi bukan yang Gmail biasa. Tentang adanya tombol baru di bagian menu stream di Google Classroom. Tombol itu adalah tombol Google Meet. Sepertinya ini sangat penting karena dia sampai harus ditampilkan di bagian depan. Nah, seperti yang bisa dilihat di bagian belakang layar saya ini sudah tampil dua bagian kiri dan kanan, di mana yang bagian kanan ini adalah tampilan Classroom guru atau admin, sementara di bagian yang sebelah kiri ini adalah untuk siswa. Seperti yang bisa kita lihat, dua-duanya berada pada menu stream. Saya akan fokus ke bagian guru dulu. Nah, di bagian guru itu sekarang di sini, kalau kita di bagian stream itu akan dimunculkan menu Meet. Biasanya dia ada di atas, di bawah judul dari demo kelas itu ya, di bawah. Atau biasa diakses dari menu setting dan di sini ada Google Meet. Tapi sekarang menu itu sudah diletakkan di bagian paling depan sehingga lebih mudah untuk mengaksesnya. Sementara ini kita akan aktifkan, kita akan bahas bagaimana untuk di tampilan guru dan di tampilan siswa. Oke, lanjut. Sekarang perhatikan di bagian tombol ini, di stream ya, kita ada titik menu 3 dan di bagian siswa yang sebelah kiri, tombol tersebut masih belum tampil. Nah, kenapa begitu dan bagaimana cara kerjanya? Saya akan jelaskan di bagian sini dulu, gurunya. Kalau kita lihat di Google Meet ini ada titik 3, kita setting ya, itu ada dua menu yang muncul, yaitu copy link dengan manage. Kita akan klik menu manage. Kemudian di sini akan keluar link Google Meet-nya. Dan ada menu visible to students. Artinya kalau kita aktifkan, maka tombol ini juga akan tampil di bagian streamnya atau menu streamnya di Google Classroom siswa. Tentu hal ini jadi memudahkan kerja ya. Karena selama ini apabila kita mau mengajar itu, kita akan membuat Google Meet terlebih dahulu. Kita akan membuat Google Meet terlebih dahulu dan kemudian kita copy linknya. Selanjutnya terkadang kita posting di menu Classwork. Contohnya seperti ini, link Google Meet untuk pelajaran kita hari ini. Sementara karena kita belum biasa dengan menu ini, jadi ini seakan tidak digunakan. Memang ada beberapa alternatif. Kita bisa membuat dari Google Calendar, bisa membuat dari Google Meet sendiri, tetapi kali ini jauh lebih mudah. Kenapa jauh lebih mudah? Karena target audiens kita tuh jelas, yaitu semua anggota dari kelas ini. Kecuali kalau kita mau membuat meeting di mana anggotanya itu tersebar tidak dalam satu ruang kelas yang sama. Jadi kalau kita mempunyai anggota meeting ataupun kelas online yang sudah terorganisir dalam Google Classroom ini, berarti kita sebenarnya tidak memerlukan lagi untuk membuat link dari menu Google Meet sendiri ataupun Google Calendar, karena otomatis di sini sudah bisa. Nah, sekarang saya akan aktifkan. Kalau di bagian sebelah kiri bagi siswa itu kan belum ada, saya akan aktifkan di menu manage dan visible to student. Sekarang tinggal klik saja dan saya akan refresh. Nah, kalau kita sudah siap untuk mengajar dan akan mengajar secara online, kita tinggal aktifkan itu saja. Maka secara otomatis di tampilan kelas siswa itu menu tersebut sudah ada menunya ya.
Kita tidak perlu lagi membuat menu ataupun materi dengan menunjukkan Google Link tersebut, karena langsung bisa diakses di sana. Nah, itu adalah salah satu kemudahan yang difasilitasi oleh Google Classroom. Sehingga kalau tombol dari Google Meet dari guru itu belum ditampilkan, berarti siswa belum bisa mengikuti kelas online-nya. Nanti akan ada pembahasan lagi apa kelebihan dan kekurangan yang lain. Baiklah, kita akan coba join dari kedua tombol ini. Kita akan mulai dari siswa terlebih dahulu. Kenapa siswa? Karena ada yang harus dijelaskan di sana. Dari siswa ini kita join dulu. Saya matikan audio dan mic-nya karena sedang saya pakai. Saya join ya. Ini di bagian siswa. Nah, ada kelebihan di sini. Ketika guru itu sudah menampilkan linknya, tetapi linknya itu belum diklik atau gurunya tersebut belum join, maka semua siswa itu akan menjadi waiting list. Jadi menunggu untuk adminnya atau gurunya itu bergabung ke dalam Google Meet tersebut. Nah, sekarang kita akan coba aktifkan juga di bagian gurunya. Sekarang saya akan join. Apa yang terjadi dengan tulisan waiting for the host to join? Saya akan join. Saya matikan mic dengan kameranya dan sekarang saya akan join. Apakah ada perubahan di bagian siswanya? Nah, langsung bergabung. Jadi siswa itu tidak mungkin bisa menjadi host selama gurunya belum bergabung pada link tersebut. Selama ini kan, kalau kita sudah mendistribusikan sebuah link pada Google Meet dan siswa itu akan join lebih dulu, biasanya kalau guru itu merekam, maka rekamannya itu akan dikirim kepada siswa. Sementara untuk menanggulangi itu mungkin ya Google mulai berbenah sehingga dimunculkanlah menu itu dan tunggu bergabung gurunya terlebih dahulu baru diikuti oleh audien ataupun siswanya. Sekarang kita akan lihat apa sih perbedaannya di bagian menu siswa dan guru. Baik. Kalau lihat menunya sih sama, tapi kalau kita lihat di bagian activities, di bagian siswa itu hanya ada whiteboard. Hanya ada whiteboard saja. Sementara kalau kita lihat di bagian activities di bagian guru itu ada menu recording. Jadi di siswa tidak ada recording dan di guru ada recording. Oke, sekarang ini perbedaan salah satunya. Yang kedua, kalau kita ambil di bagian guru itu di bagian pojok sekali ada namanya host control. Nah, host control itu kita bisa menggunakan beberapa fasilitas di sini. Contohnya ini ada host management. Jadi menu-menunya akan keluar ya. Apakah di siswa itu nanti boleh share screen? Nah, kalau kita tidak mau siswa melakukan share screen, kita off. Kemudian apakah siswa juga bisa mengirimkan chat? Kita juga bisa off-kan di sini. Dan yang paling penting di sini nih, quick access. Quick access itu settingnya akan default, secara otomatis dia akan off, tidak di-on-kan. Berbeda dengan 3 menu yang ada di atasnya. Maksudnya, di sini sudah tertulis, when turn off, everyone who is not invited must be asked to join, including people in your organization. Jadi walaupun siswa kita itu berada dalam kelas yang sama, organisasi menggunakan Google Workspace yang sama, dia tidak bisa langsung join. Seperti tadi, harus menjadi waiting. Menunggu dulu sampai kita bergabung. Namun demikian, kalau kita on-kan di bagian yang ini, maka tidak perlu mereka waiting. Akan bisa langsung menjadi bergabung pada Google Meet yang kita buat. Tidak perlu menunggu. Nah, itu salah satu kelebihannya. Kalau kita mau melihat dari menu yang lain, kita bisa view all host setting. Dan di sini akan lebih banyak lagi menu-menunya ya. Quick access itu bisa dijelaskan di sini ada 5 poin ya. Those must join first. Jadi harus bergabung terlebih dahulu. Hanya orang yang diundang dapat bergabung tanpa harus meminta permisi. Jadi kalau kita mengundang, invite by email gitu, maka siapa yang klik link tersebut tidak perlu meminta admit dari gurunya ataupun adminnya. Walaupun siswa kita itu berada dalam kelas yang sama, mereka dianggap tidak dalam undangan. Hanya mereka mempunyai link otomatisnya saja. Namun demikian tetap harus kita bergabung dulu baru mereka bisa masuk ke dalam link yang kita inikan. Everyone else must ask to join including people in who dial in ya.
Kalau ini tidak perlu karena kita tidak menggunakan join dengan dial in ya. Kemudian ada menu audio dan video, ini sudah sangat biasa. Nah, satu lagi di bagian people ini kita juga bisa menjadikan anggota dari salah satu anggota meeting kita untuk menjadi host ataupun co-host. Menu ini juga sebenarnya baru. Kalau kita bisa klik di sini, yang bagian demo ini kan sebagai meeting host, sudah jelas ya. Jadi kalau meeting host itu ya bisa mengontrol semuanya. Tetapi seandainya kita mau menjadikan contohnya salah satu siswa kita ataupun anggota dari meeting kita menjadi co-host, kita bisa mengaktifkan di bagian titik 3 di bagian admin ini, dan kemudian kita bisa add to co-host. Lalu apa bedanya? Kita akan lihat seperti tadi. Ini kan baru ada whiteboard saja. Kalau kita aktifkan sebagai co-host, nah secara otomatis di sini menu recording akan keluar dan di sini ada tulisan you are now a co-host. Jadi di sini akan sama ya dengan yang hostnya. Akan sama, ada menu recordingnya kalau sudah dijadikan co-host. Nah, itu adalah bagaimana cara menggunakan menu pada Classroom ya. Pada Google Meet pada Classroom, sehingga kita lebih mudah, tidak perlu lagi kalau kita mau mengajar harus membuat linknya terlebih dahulu di Google Meet. Kemudian kita copy linknya, kemudian kita masukkan ke menu classwork, baik itu berbentuk assignment, material, ataupun menu-menu yang lain. Karena secara otomatis di bagian stream itu sudah dimunculkan tombol yang lumayan inilah eye-catching dan mudah untuk dilihat ya. Kalau kita nonaktifkan, contohnya sekarang kita nonaktifkan begitu, kita pilih manage link dan kita off, maka kalau kita refresh, tombol di bagian siswa itu akan hilang. Itu digunakan apabila kelas sudah selesai contohnya ya. Jadi besok lagi kalau kita mau mengajar 10 menit, 5 menit, nah kita aktifkan kembali. Jadi kita tidak perlu lagi memberitahu siswa, apalagi dalam media chatting. Jadi kita copy linknya, kemudian kita kirim ke grup WhatsApp kelas seperti itu untuk mereka dapat bergabung. Justru kita tidak perlu melakukan itu karena audien kita udah jelas, yaitu semua anggota kelas yang ada pada Google Classroom kita. Kecuali kalau anggota meeting kita itu memang tersebar, tidak dalam satu ruang kelas atau classroom yang sama. Kita bisa menggunakan menu link tersebut. Jadi intinya ini sebenarnya memudahkan. Tetapi kedua belah pihak harus memahami antara admin ataupun guru yang akan melakukan Google Meet pada kelas tersebut, ataupun siswanya juga harus paham gitu. Nah, untuk siswa-siswa yang kelas rendah di SD terutamanya ya, orang tua juga harus memahami ini. Karena nanti supaya tidak bertanya lagi di mana Google Meet-nya, linknya diletak di mana, apakah sudah dikirim ke grup WhatsApp ataupun sudah dibuatkan link pada menu classwork gitu. Tidak perlu seperti itu. Karena otomatis dia akan muncul apabila guru sudah mengaktifkan link pada menu stream itu. Ya, kita sudah on kan. Jadi mereka tinggal join saja. Kalau seandainya belum tampil pada halaman stream di siswa, berarti gurunya memang belum mengaktifkan. Sekali lagi, guru tidak perlu membuat Google Meet terlebih dahulu dan memposting pada menu classwork berbentuk assignment, material, ataupun link yang lain. Nah, demikian penjelasan singkat bagaimana cara menggunakan menu tombol Google Meet di update terbaru pada Google Workspace for Education. Mudah-mudahan ini dapat memberi gambaran ya bagaimana cara menggunakannya, dan kita bisa menjadi presenter ataupun admin dan guru saat mengajar itu lebih mudah bekerja. Siswa-siswa juga tidak perlu menanyakan, apalagi orang tuanya. Seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa mendukung channel ini dengan memberikan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Silakan like. Kalau tidak suka di dislike juga tidak apa-apa. Komen di video ini atau video-video saya yang lainnya. Kalau perlu di-share ke media sosial yang lain juga diperbolehkan. Terima kasih telah menonton dan salam sehat selalu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.